Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah organ reproduksi wanita. Ya, ini adalah penampang dari sistem atau organ reproduksi wanita. Kita akan berkenalan dengan organ reproduksi wanita itu apa saja. Yang pertama ada yang namanya ovarium, ya. Ada yang namanya ovarium. Itu yang bulat-bulat, itu ovarium. Terus di sini tidak dituliskan, di samping ovarium atau ovari itu ada serabut-serabut seperti benang. Nah, itu namanya fimbriae. Ya. Terus dari fimbriae ada saluran, ya, itu adalah tuba falopi. Dari tuba falopi, ujung tuba falopi itu akan sampai ke uterus. Di dalam uterus ada yang namanya endometrium. Nah, terus turun lagi ke bawah, di situ ada cervix dan bagian paling bawah adalah vagina. Selanjutnya, kita akan belajar fungsi dari organ reproduksi wanita yang telah disebutkan tadi dan ada beberapa tambahan. Yang pertama, ovarium. Ovarium itu adalah berfungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan progesteron. Nah, fungsinya adalah untuk menghasilkan sel telur. Jadi fungsi utama dari ovarium adalah menghasilkan sel telur. Selanjutnya ada tuba falopi atau saluran telur atau biasa disebut juga dengan ovidum. Itu fungsinya adalah untuk menggerakkan ovum ke arah rahim dan terjadinya pembuahan. Jadi jika ada ovum yang sudah ditangkap, yang sudah dikeluarkan oleh ovarium dan ditangkap fimbriae, terus disalurkan di tuba falopi, dia akan berjalan. Terus pada saat ada sel sperma yang masuk, nah di sini terjadi pembuahannya di daerah tuba falopi. Selanjutnya ada yang namanya endometrium yang tadi, ya, itu adalah fungsinya sebagai tempat untuk menempelnya sel telur, ya, maksudnya di sini sel telur yang sudah dibuah, ya, jadi tempat nempel. Jadi setelah dibuahi di ovarium, di tuba falopi, nah nanti dia akan menempel di endometrium. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, ya maksudnya pembuahan itu adalah bertemunya sel telur dan sel sperma yang melebur menjadi satu, itu endometrium akan luruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Ya, jadi darah menstruasi kalian itu adalah bagian dari endometrium. Terusnya ada uterus atau rahim. Nah, di sini endometrium itu adanya di dalam rahim, ya, dinding rahim. Uterus atau rahim itu berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Ya, pada saat dia masih baru bayi, dia akan menempel, terus dia akan membesar, dia akan membentuk embrio, gitu ya. Nah, terus ada vagina. Vagina adalah sebagai organ persetubuhan dan untuk jalan bayi saat persalinan. Selanjutnya ada fimbriae yang tadi di benang-benang serabut itu berfungsi, ya, untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan ovarium. Selanjutnya tidak disebutkan ada yang namanya corpus luteum. Ya, corpus luteum adalah massa jaringan kuning di dalam ovarium yang dibentuk oleh sebuah folikel yang telah masak dan mengeluarkan ovumnya. Dan
merupakan sel yang berfungsi untuk memproduksi hormon progesteron dan sedikit estrogen. Korpus luteum itu berarti adanya di ovarium, ya. Selanjutnya di sini ada folikel, ya kan? Folikel itu merupakan kantung cairan yang berisi oosit matang dan berfungsi untuk membentuk sebuah sel telur. Apa itu oosit? Silakan pelajari lagi materi tentang oogenesisnya. Ya, sampai di sini saja pola